心臓の音。 Halo, apa kabar semua? Semoga pada minggu ini kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 1109 yang sangat menegangkan. Dan kami sudah coba merangkum beberapa animasi-animasi dari para fan art yang ada. Oke, tanpa berlama-lama mari kita lanjut ke pembahasannya. Let's go. One Piece chapter 1109 berisi 15 halaman dan diberikan judul Halangan. Dengan disertai seri sampul terbatas Wano Kuni, ditunjukkan Onigashima tenggelam di bawah laut menuju Wano Kuni kuno. Chapter dimulai saat bab terakhir berakhir. Rekaman yang dimulai pada chapter sebelumnya dibuat di masa lalu oleh Vegapunk. Kita juga bisa melihat Saka dan Vegapunk lain bersamanya. Sinyal siaran Vegapunk membuat Den-den musim marinir di seluruh dunia menyiarkan pesannya dan tidak ada yang bisa mematikannya. Saka menyarankan agar orang-orang di seluruh dunia memerlukan waktu untuk mempersiapkan layar dan visual Den-den musim mereka. Jadi Vegapunk memberitahu kepada semua orang di dunia bahwa dia akan menunggu selama 10 menit agar semua orang dapat mempersiapkan layar visual Den-den musim mereka. Sementara itu, kita ditunjukkan di mana Luffy masih memegang kepala Saturnus seperti anak kecil yang sedang main dengan laba-laba dan menggenggam tubuh dari Admiral Kizaru. Bukannya fokus ke pertarungan, dia malah mendengarkan siaran dari Vegapunk dan Saka. Berlanjut ke kelompok Usopp dan Nami. Mereka melihat pesan Vegapunk. Mereka bingung dengan apa yang dia lakukan. Kemudian Saturnus berkata di dalam hatinya, "Apa yang ingin kau katakan, Vegapunk?" Selama siaran dari Vegapunk belum dimulai, Dory dan Brogy sedang menuju ke tengah pulau Egghead dan menghantam seluruh pasukan marinir yang menghalanginya. Kemudian ditunjukkan scene Sanji sedang memegang Vegapunk yang sedang sekarat dan berkata, "Vegapunk, itu suaramu kan?" Dan scene pun beralih keempat anggota Gorosei di Merigose sedang berbicara dengan Saturnus. Tampaknya mereka menggunakan semacam telepati, mungkin terkait dengan kekuatan iblis mereka. Gorosei berkata, "Apakah Vegapunk benar-benar mati?" Saturnus pun menjawabnya, "Saya kira begitu. Saya melihat bagaimana Kizaru membunuhnya." Gorosei pun berkata kembali, "Kalau begitu, dia pasti menggunakan kematiannya untuk memicu siaran itu. Dan mungkin sumber sinyalnya ada di lago fase Egghead." Dan panel pun berpindah kembali. Sekarang kita melihat bagaimana orang-orang di seluruh dunia bereaksi dan bersiap menerima sinyal dari Vegapunk. Ditunjukkan di Dressrosa, kita melihat Rebecca, Leo, Kiros, dan orang lain menyiapkan layar. Leo berkata, "Apakah itu dokter yang disandra Luffy Lando?" Rebecca menjawabnya, "Jangan percaya berita yang mencoba membuat Lucy terlihat jahat, Leo." Dan di desa Fusa, wali kota Whoopsler mengatakan mereka tidak memiliki proyektor di desa, jadi mereka hanya akan mendengar suara dari Vegapunk. Di malam hari di Water 7, Iceberg bangun dan memberitahu sekretaris jeniusnya Alice untuk menyiapkan beberapa layar untuk menyiarkan pesan dari Vegapunk. Alice berkata, "Saya sudah menyiapkan layar di seluruh kota, Presiden Iceberg." Dan di markas surat kabar ekonomi dunia, diperlihatkan Vivi bingung di mana posisi Luffy dalam rekaman itu. Dan Morgans pun mengatakan pesan ini adalah rekaman lama. Wapol juga ditunjukkan bersama mereka. Dan juga kota-kota lainnya. Mereka menerima sinyal siaran tersebut dan bersiap menonton informasi dari Vegapunk, West Blue, North Blue, dan South Blue. Kemudian scene pun beralih kembali di kerajaan Kamabaka. Ivankov terkejut melihat kepala baru Vegapunk dan
Dragon sedang memikirkan tentang saat Sokka memberitahunya bahwa dia akan mati. Kembali ke Pulau Egghead, Luffy bertanya-tanya mengapa tidak ada kerusakan pada Saturnus. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan atau strategi lain untuk mengalahkannya. Luffy berkata, "Sepertinya pukulanku tidak membuatmu terluka." Dan tiba-tiba Kizaru menembakkan sinar laser dari matanya. Tapi dengan refleks yang luar biasa, Luffy dapat menghindarinya. Kemudian Luffy menampar Kizaru dan Saturnus bersama-sama dengan tangan raksasanya sambil berkata, "Aku tidak akan membiarkan kalian berdua pergi sampai aku yakin teman-temanku sudah pergi dengan selamat." Dan Luffy menggunakan serangan yang sangat kuat yang disebut Gomu Gomu no Dawn Simba dan mengubahnya menjadi semacam kertas yang sangat gepeng. Kemudian Luffy memutar keduanya seperti adonan pizza. Luffy meraih Kizaru dan Saturnus yang tergencet dan melemparkan keduanya ke arah laut. Kizaru terbang dan menabrak kapal perang dan diperlihatkan dia berbaring terengah-engah di kapal angkatan laut. Namun Saturnus terbang kembali seperti bumerang dan menyerang Luffy dengan kakinya. Saturnus menggunakan teknik yang mirip dengan Gomu Gomu UFO milik Luffy. Kemudian Luffy menghindari serangan tersebut. Dia marah saat melihat Saturnus tidak terluka sedikit pun dan berkata, Kenapa dia tidak menerima kerusakan apapun setelah semua yang kulakukan?" Dan ditunjukkan Kizaru yang tak berdaya setelah dilempar oleh Luffy. Scene pun berpindah di mana anak buah dari Dory dan Brogy telah berhasil mengantarkan kelompok Franky ke kapal bajak laut mereka. Di sela-sela pertarungan dengan Luffy, Saturnus berkomunikasi kembali dengan keempat anggota Gorosei. Gorosei berkata, "Saturnus, tidak ada waktu. Kita tidak bisa membiarkan Vegapunk berbicara." Saturnus pun berkata, "Saya tahu, kalau begitu saya akan melakukan pemanggilan." Dan kemudian kilat hitam muncul di Pulau Egghead. Marinir yang melihat apa yang terjadi dari kapal perang pun sangat terkejut. Di halaman ganda terakhir yang epik, Saturnus menyentuh tanah dan 4 lingkaran sihir raksasa muncul di sekelilingnya. Api hitam besar muncul dari lingkaran sihir tersebut. Luffy pun dibuat kaget, matanya keluar dari rongganya dan berkata, "Apa yang terjadi?" Dan ditunjukkan Sanji membawa Vegapunk juga terkejut melihat api hitam yang muncul di tempat Luffy bertarung. Sanji berkata, "Benda-benda itu sama seperti saat si laba-laba itu muncul sebelumnya." Dan chapter pun ditutup dengan pesan sang editor, "Para planet kini sejajar," yang mungkin artinya semua Gorosei benar-benar datang ke Egghead dan pertempuran akan terjadi pada chapter selanjutnya yang lebih dahsyat. Baik, sekian review chapter kali ini dan mohon dukungannya bagi yang baru menemukan channel ini agar dapat di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap dapat update dari video-video seputar One Piece atau anime lainnya. Terima kasih.